Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kompleks number atau bilangan kompleks. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 33 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Arini Ambarsari, dan juga Trisna Wulandari. Mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu Ibu Cecil Filtri Martin, MSI PhD, Ibu Ruth Helen Simarmata, MPD MP.Mat, dan Ibu Elika Kurniadi, SPD MSc. Untuk materi pertama, definisi bilangan kompleks. Angka I disebut sebagai imaginary unit atau unit imajiner, di mana I kuadrat sama dengan negatif A. Angka I bukan merupakan bilangan nyata. Kita bisa menggunakannya untuk menuliskan akar kuadrat dari bilangan negatif tanpa tanda negatifnya. Untuk menggunakannya, kita berpatokan bahwa jika A lebih besar daripada 0, maka akar dari negatif A sama dengan akar A dikali I kuadrat sama dengan I dikali akar A. Misalnya saja, akar negatif 9 sama dengan I dikali akar 9 sama dengan 3I. Perlu diingat bahwa I selalu ditempatkan sesudah koefisien, tetapi juga di depan akar, untuk menghindari penulisan I secara tidak sengaja masuk ke dalam tanda akar. Bilangan kompleks adalah semua bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A ditambah BI, di mana A dan B merupakan bilangan real dan I kuadrat sama dengan negatif 1. Bentuk A ditambah BI merupakan bentuk standar bilangan kompleks. A disebut sebagai bagian nyata atau real dari bilangan kompleks, sedangkan B disebut sebagai bagian imajiner dari bilangan kompleks tersebut. Jika B sama dengan 0, maka A ditambah BI sama dengan A, yang merupakan bilangan real. Jika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A ditambah BI sama dengan BI, yang disebut sebagai bilangan imajiner. Yang kedua, persamaan bilangan kompleks. Dua bilangan kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika bagian nyata dari kedua bilangan kompleks tersebut sama dan kedua bilangan bagian imajinernya juga sama. Artinya, untuk bilangan real A, B, C, dan D, A ditambah BI sama dengan C ditambah DI jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Misal saja, diketahui negatif 3X dikurang 9 ditambah 4I sama dengan 6 ditambah 3Y dikurang 2I. Tentukan nilai X dan Y. Kita tahu bahwa negatif 3X min 9 dan 6 merupakan bagian nyatanya, sedangkan bagian imajinernya adalah 4 dan 3Y dikurang 2. Maka untuk mencari nilai X itu negatif 3X dikurang 9 sama dengan 6. Negatif 3X sama dengan 15, X sama dengan negatif 5. Dan untuk mencari nilai Y-nya, 4 sama dengan 3Y dikurang 2, 6 sama dengan 3Y, Y sama dengan 2. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Jika Z1 sama dengan A1 ditambah B1I dan Z2 sama dengan A2 ditambah B2I adalah bilangan kompleks, maka untuk penjumlahannya itu Z1 ditambah Z2 sama dengan A1 ditambah B1I ditambah A2 ditambah B2I. Lalu kita dapat mengelompokkannya menjadi A1 ditambah A2 ditambah B1 ditambah B2 dikali I. Dan untuk pengurangannya, Z1 dikurang Z2 sama dengan A1 ditambah B1I dikurang A2 ditambah B2I. Lalu kita kelompokkan menjadi A1 dikurang A2 ditambah B1 dikurang B2I. Contohnya, jika diketahui Z1 sama dengan 3 dikurang 5I dan Z2 sama dengan negatif 6 dikurang 2I, maka hitunglah Z1 ditambah Z2 dan Z1 dikurang Z2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, Z1 ditambah Z2 sama dengan 3 dikurang 5I ditambah negatif 6 dikurang 2I. Maka kita kelompokkan menjadi 3 ditambah negatif 6, lalu ditambah negatif 5 ditambah negatif 2I menjadi negatif 3 dikurang 7I. Lalu untuk pengurangannya, Z1 dikurang Z2 sama dengan 3 dikurang 5i dikurang negatif 6 dikurang 2i.
sama dengan 3 dikurang negatif 6 ditambah negatif 5 dikurang negatif 2 dikali I. Hasilnya 9 dikurang 3I. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Dia, yaitu materi yang keempat mengenai pangkat dari I. Pangkat dari I. Nah, jika diasumsikan eksponen yang dipegang ketika basisnya adalah I, maka dapat dituliskan pangkat integer dari I itu sebagai I minus 1, minus I atau 1. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hal ini berdasarkan definisi bahwa I kuadrat itu sama dengan minus 1, di mana telah dijelaskan oleh saudari Dia. Nah, untuk penjabarannya sendiri di sini ada I pangkat 1 itu sama dengan I pangkat 2 itu berdasarkan definisi sama dengan minus 1, I pangkat 3 dapat kita jabarkan sesuai dengan sifat pangkat atau sifat eksponen, yaitu I pangkat 2 dikali I, di mana I pangkat 2 bernilai minus 1 dan I bernilai I. Jadi, I pangkat 2 dikali I sama dengan minus 1 dikali I sama dengan minus I. Selanjutnya itu ada I pangkat 4. Nah, I pangkat 4 ini bisa kita jabarkan menjadi I pangkat 2 dikali I pangkat 2 sama dengan minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Nah, karena I pangkat 4 ini bernilai 1, maka I pangkat 5 akan disederhanakan menjadi I, di mana akan mulai mengulangi urutan I, minus 1, minus I, dan 1 saat meningkatkan eksponen 1 kali setiap kali. Nah, jadi setelah I pangkat 4, yaitu I pangkat 5 dan seterusnya, hasilnya akan mengulangi dari urutan I, minus 1, minus I, dan 1. Nah, di sini telah dijabarkan I pangkat 5 sampai I pangkat 8. Mulai dari I pangkat 5, yaitu bisa dijabarkan dengan menjadi I pangkat 4 dikali I, yaitu seperti yang kita tahu, I pangkat 4 itu bernilai 1, I itu sama dengan I, yaitu 1 dikali I sama dengan I. Begitu pula I pangkat 6 dijabarkan menjadi I pangkat 4 dikali I pangkat 2 sama dengan 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. I pangkat 7 dijabarkan menjadi I pangkat 4 dikali I pangkat 3 sama dengan 1 dikali min I sama dengan min I. Selanjutnya I pangkat 8, yaitu sama dengan I pangkat 4 dikali I pangkat 4 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi pengulangan hasil, yaitu terjadi I minus 1, minus I, minus 1. Nah, sehingga untuk pangkat I yang lebih tinggi dapat disederhanakan dengan menuliskan dalam bentuk I pangkat 4. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena I pangkat 4 itu selalu bernilai 1. Nah, di sini ada contoh mengenai pangkat dari I, yaitu sederhanakan setiap pangkat. Yang di nomor 1 itu ada I pangkat 20. Nah, I pangkat 20 ini kita buat sedemikian, sehingga agar bisa disederhanakan dalam bentuk I pangkat 4. Nah, didapatlah I 20 itu berdasarkan sifat eksponen, I pangkat 4 pangkatkan lagi 5. Karena I pangkat 4 pangkat 5 itu sama dengan I 20. Nah, I pangkat 4 itu sama dengan 1, jadi 1 pangkat 5. 1 pangkat 5 hasilnya 1. Nah, untuk yang nomor 2 itu I pangkat 23. Dapat kita jabarkan I pangkat 23 itu menjadi I pangkat 4 pangkat 5 dikali I pangkat 3. Yaitu I pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 5 1 dikali I pangkat 3, hasil I pangkat 3 tadi negatif I, sehingga hasilnya adalah negatif I. Selanjutnya itu adalah I pangkat 30, yaitu sama dengan, bisa kita jabarkan, I pangkat 4 pangkat 7 dikali I pangkat 2, di mana I pangkat 4
hasilnya 1 pangkat 7 1 dikali I pangkat 2 minus 1 kali minus 1 sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kelima, yaitu perkalian dan pengurangan bilangan kompleks. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai perkalian. Jika Z1, di mana Z ini sebagai notasi bilangan kompleks, Z1 sama dengan A1 ditambah B1I, dan Z2 sama dengan A2 ditambah B2I adalah bilangan kompleks, maka hasil perkaliannya dapat didefinisikan sebagai berikut. Z1 dikali Z2 sama dengan A1 ditambah B1I dikali A2 ditambah B2I. Nah, pada hakikatnya perkalian ini sama dengan mengalihkan faktor suatu bilangan yang seperti biasanya. Yaitu dari perkalian ini didapat A1 dikali A2 ditambah A1 B2I A2 B1I ditambah B1 B2I kuadrat. Nah, bedanya pada bilangan kompleks kita ketahui bahwa nilai I pangkat 2 itu bernilai minus 1 atau negatif 1. Nah, setelah kita ketahui bahwa I kuadrat itu sama dengan minus 1, maka kita masukkan nilai minus 1 ini ke persamaan. Menjadi A1 dikali A2 ditambah A1 B2I ditambah A2 B1I dikurang B1 B2. Kita buat sedemikian hingga dengan I-nya kita keluarkan agar mempermudah dan menyederhanakan persamaan, sehingga didapat A1 A2 dikurang B1 B2 ditambah A1 B2 ditambah A2 B1 dalam kurung dikali I. Didapatlah dari penjabaran tersebut kita dapatkan bentuk atau aturan untuk perkalian bilangan kompleks. Z1 dikali Z2 itu sama dengan dalam kurung A1 A2 dikurang B1 B2 ditambah dalam kurung A1 B2 ditambah A2 B1 dikali I. Untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini dihadirkan soal kalikan 3 negatif 4i dikali 2 min 5i. Nah, penyelesaiannya sama yang telah saya jabarkan sebelumnya. Kita kalikan seperti mengalihkan dua faktor yang sama. Nah, 3 dikali 2, 3 kali minus 5i, minus 4i dikali 2, minus 4i dikali minus 5i. Sehingga didapat 6 dikurang 15i dikurang 8i ditambah 20i kuadrat. Minus 15i minus 8i bisa kita sederhanakan menjadi minus 23i. Nah, karena kita ketahui bahwa nilai i kuadrat itu sama dengan minus 1, sehingga dapat disederhanakan menjadi 6 dikurang 23i ditambah 20. Kita substitusikan nilai i kuadrat sama dengan minus 1-nya, sehingga mendapatkan hasil 6 dikurang 23i dikurang 20 sama dengan minus 14 dikurang 23i. Jadi hasil perkalian dari 3 min 4i dikali 2 min 5i itu sama dengan minus 14 min 23i. Seperti itu. Selanjutnya, dalam perkalian bilangan kompleks itu, kita kenal dengan bilangan kompleks konjugat. Apa sih bilangan kompleks konjugat itu? Bilangan kompleks konjugat itu adalah pasangan bilangan kompleks yang sama, namun berbeda tanda hubungnya, di mana hasil kali dua bilangan kompleks konjugat itu selalu menghasilkan bilangan real A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hasilnya itu pasti A kuadrat ditambah B kuadrat? Berikut penjabarannya. Jadi, A ditambah BI
dikali A dikurang BI itu sama dengan A kuadrat dikurang BI kuadrat. Nah, untuk mencari hal ini, sama saja mencari perkalian seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya A kuadrat min B kuadrat I kuadrat, dengan kita substitusikan nilai I kuadrat sama dengan minus 1, sehingga didapat A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka terbukti bahwa hasil kali dua bilangan kompleks konjugat itu akan menghasilkan bilangan real A kuadrat ditambah B kuadrat. Agar lebih membuktikan, kita kembali ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal, yaitu di sini ada 4 dikurang 5i dikali 4 ditambah 5i. Setelah kita kalikan, yaitu 4 kali 4, 4 kali 5i minus 5i dikali 4 dan minus 5i dikali 5i akan menghasilkan 16 dikurang 25 dikali minus 1 sama dengan 16 ditambah 25, atau hal ini sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat atau A kuadrat ditambah B kuadrat yang menghasilkan 41. Sehingga hasil perkalian dua bilangan kompleks ini adalah kompleks 4 min 5i dan 4 plus 5i ini adalah bilangan real 41. Materi selanjutnya yaitu masuk ke pembagian. Jadi, pembagian dua bilangan kompleks ini didefinisikan dalam hal perkalian kompleks, serta untuk melakukannya perlu mengganti penyebutnya dengan bilangan real. Nah, hal tersebut dapat kita paparkan seperti berikut, yaitu A ditambah BI per C ditambah DI, ini sebagai notasi bilangan kompleks, sama dengan A ditambah BI dikali C dikurang DI per C ditambah DI dikali C dikurang DI. Nah, mengapa penyebut dan pembilangnya kita kali dengan C min DI? Ini agar penyebutnya dapat menjadi bilangan real dengan mengalihkan C min DI sebagai konjugasi dari C plus DI. Nah, kita dari perkalian ini kita kalikan seperti pembahasan sebelumnya, yaitu perkalian bilangan kompleks, sehingga kita dapatkan A plus BI per C plus DI itu sama dengan AC plus BD per C kuadrat plus D kuadrat ditambah BC min AD per C kuadrat plus D kuadrat dikali I. Nah, inilah aturan atau persamaan dari pembagian bilangan kompleks. Nah, kita beralih ke contoh soal agar pemahaman kita lebih mendalam mengenai pembagian bilangan kompleks ini. Nah, di sini ada soal, bagilah 5i per 2 dikurang 3i. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembilang dan penyebut kita kalikan dengan konjugasi dari penyebut pada soal, yaitu 2 plus 3i sebagai konjugasi dari 2 min 3i. Kita kalikan seperti perkalian bilangan kompleks yang sudah dijelaskan, yaitu 5i dikali 2, 5i dikali 3i, yaitu menghasilkan 10i ditambah 15i kuadrat. Selanjutnya untuk penyebut, 2 dikali 2, 2 kali 3i, minus 3i dikali 2, minus 3i dikali plus 3i, menghasilkan 4 dikurang 9i kuadrat. Nah, di sini ada I kuadrat. Seperti yang kita ketahui, I kuadrat itu bernilai negatif 1. Sehingga kita substitusikan nilai minus 1, dihasilkan 10i ditambah 15 dikali minus 1 per 4 dikurang 9 dikali minus 1. Didapatlah minus 15 ditambah 10i per 13. Nah, di sini
dapat kita pisahkan menjadi negatif 15/13 ditambah 10/13i. Nah, di sini minus 15/13 ini adalah bagian nyatanya, dan 10/13 ini adalah bagian imajinernya. Baiklah, demikianlah pemaparan materi singkat dari saya. Kami dari kelompok 33 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik perkataan dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami tutup pemaparan materi kami mengenai bilangan kompleks. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.